إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى روح مشايخنا ولمن له حق علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام البخاري والإمام ابن أبي جمرة بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري والإمام الزبيدي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال عن ابن عباس رضي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة فقال حذا كحذ الشعر لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. تفضل. Hasbuk. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه سها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد
radhiyallahu anhu bil basrati faqala dzakara hadza rajulu salatan kunna yusalli biha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وجب. Qala fatabbaktu baina kaffaina summa wada'tuhuma baina fakhidai fanahani abi wa qala kunna naf'aluhu fanuhina anhu wa umirna anna nad'a aydiyana ala rukab. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Bara'i radhiyallahu anhu qala kana ruku'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu wa baina as-sajdatain wa idza rafa'a min ar-ruku'i ma qala al-qiyamah wal qu'uda qariban min as-sawa'. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli wa anha ukhra yata'awwalul Qur'an. Jadi ada dua yang kalau kita berbarengan dengan imam maka dosa kita diampuni kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang awal fit ta'min. Jadi kalau imam ghairul maghdubi alaihim waladdallin jangan langsung amin. Biarlah imam nafas dulu, ya. Imam nafas dulu pas imam amin kita bareng amin. Nah, kenapa? Karena kalau kita berbarengan dengan ta'min imam, dengan aminnya imam, maka itu barengan dengan aminnya malaikat. Malaikat itu ketika kita mengucapkan kalimat amin, mereka juga ikut. Yang berbarengan dengan malaikat, dosanya diampuni. Kata ulama, bagaimana kita tahu bisa bareng dengan malaikat? Nah, biar kita bisa bareng dengan malaikat, barengi dengan imam. Karena malaikat bareng aminnya dengan aminnya imam. Jadi ketika imam waladdallin, biar dia ngambil nafas dulu, dia amin baru kita amin bareng dengan imam. Atsani yang kedua, sami Allahu liman hamidah. Ya. Jadi ketika sami Allahu liman hamidah pun malaikat juga mengatakan Rabb Allahumma rabbana walakal hamd. Kalau berbarengan dengan imam, artinya pas-pasin itu. Ya, sami Allahu liman hamidah, kita ikut sami Allah liman hamidah. Pasti Allahumma rabbana lakal hamdu bareng imam. Maka bagaimana bareng imam? Ya, imam kan kedengeran, makanya yang soft depan pasti kedengeran. Kedengeran dengan rabbana walakal hamdunya imam. Kayak terkadang sebagian a'immah, sebagian imam itu dikeraskan sedikit galak. Pas rabbana walakal hamdu sengaja dikeraskan. Biar apa? Biar makmum bisa bareng. Ketika bareng dengan imam berarti berbarengan dengan malaikat. Ketika berbarengan dengan malaikat dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua tempat
yang di dalam salat kalau kita berbarengan dengan imam, bareng dengan malaikat, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fadhil. An Anas radhiyallahu anhu qala kana al-qunutu fil maghribi wal fajr. An Rifa'at bin Rafi'ir Yuraqiyya radhiyallahu anhu qala kunna nusalli yawman wara an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati qala sami Allahu liman hamidah. Faqala rajul wa ra'ahu rabbana wa lakal hamd. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Falamma sarafa qala manil mutakallim. Qala ana qala laqad ra'aitu bid'ah wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Nah, ini Nabi diriwayatkan atau Sayyidina Anas berkata kanal kunut fil maghrib wal isya. Jadi bukan hanya di fajar saja kunut itu dulu ada. Tapi ditakwil sama ulama itu di dalam beberapa kondisi atau keadaan Nabi kunut bukan hanya di subuh. Nah, jadi yang kita bahas dulu sekarang ini kunut dulu. Kunut itu kan khilaf, kunut subuh aja khilaf ulama. Madhab al-Imam Asy-Syafi'i kunut dalam salat subuh sunnah. Setelah i'tidal, dari ruku' i'tidal, habis baca doa i'tidal, disitulah kita disunnahkan untuk kunut. Itu baik tempatnya. Cuma di situ tempat sunnah kunut. Yang meninggalkannya disunnahkan sujud sahwi. Itu madhab Imam Asy-Syafi'i. Madhab yang lain tidak sunnah. Ada riwayat di dalam madhab Imam Malik. Jadi dalam madhab Imam Malik ada dua riwayat, ada dua pendapat. Pendapat pertama, tidak sunnah kunut. Tidak sunnah kunut. Pendapat pertama. Kenapa bisa khilaf? Ya, ada khilaf. Nanti kita jelaskan kenapa khilafnya. Pendapat kedua, di mazhab Imam Malik, sunnah kunut, tempatnya ada dua tempat. Jadi Imam Malik punya dua pendapat. Pendapat pertama, tidak sunnah kunut. Sama sekali, tidak sunnah kunut. Pendapat kedua, sunnah kunut dan tempat untuk kunut ada dua tempat. Yang pertama sebelum ruku, yang kedua seperti kita, pas lagi i'tidal, sebelum ruku. Jadi jangan heran wallahu alam kapan antum salat di belakang Maliki, yang mazhabnya Malik. Misalkan dia habis baca surat dia Allahumma hdina fi man hadait. Jangan kita di belakang subhanallah, subhanallah. Ya, aku yang salah, padahal tidak salah, kita yang salah. Jadi sebelum mereka ruku, mereka Allahumma hdina fi man hadait, doa kunut yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib dari Nabi Muhammad SAW. Itu kan riwayatnya dari Imam Hasan. Selesai baru ruku, i'tidal, sujud langsung. Itu riwayat Imam Malik. Kenapa ada khilaf? Nah, yang mengatakan kunut tidak sunnah, mereka mengatakan Nabi itu kunut cuman dalam situasi tertentu. Nabi kunut tidak ada khilaf. Ulama Nabi pernah sholat kunut. Bahkan ini Sayyidina Anas mengatakan kunutnya itu maghrib dan subuh. Bahkan ada riwayat kunutnya zuhur. Mana ini tadi? Ya. Nih Abu Hurairah wa anhu la uqarribanna salatan nabi, kata Abu Hurairah, aku akan contohkan kepada kalian, kepada murid-muridnya, salat Nabi Muhammad dalam satu hari ini. Salat Abu Hurairah zuhur kunut, salat isya kunut, salat subuh kunut. Jadi tambahan, bukan subuh, bukan maghrib, zuhur dan isya. Abu Hurairah kunut. Ada riwayat yang lain, asar pernah Nabi kunut. Nah, jadi kalau Nabi doa kunut tidak ada khilaf. Pernah terjadi.
Cuman yang khilaf apakah diteruskan sama Nabi atau tidak. Sehingga jadi sunnah solat, ab'adus solah, yang kalau ditinggalkan sujud sahwi atau tidak sunnah solat, sehingga tidak perlu dilakukan. Kenapa? Karena kata ulama, ini asbabul wurud namanya. Di dalam ilmu mustalah nanti ada namanya asbabul wurud. Bagaimana ada apa? Cerita hadis itu pacak datang. Nah, ceritanya apa? Sebabnya apa? Sebab Nabi kunut itu karena Nabi pernah satu kali mengirim daripada kelompok 70 hufadzul Quran. 70 ini hafal Al-Quran, penghafal Al-Quran. Nabi kirim untuk dakwah ke satu kabilah. Tak taunya ditipu sama kabilah tersebut. Dibunuh 70-70-nya. Diperangi. Di tempat yang namanya Ma'unah. Ada sumur Bi'ir Ma'unah. Maka disebutlah kejadian tersebut Bi'ir Ma'unah. Kejadian atau tragedi Bi'ir Ma'unah. 70 dari hufadzul Quran Nabi, sahabat diserang, asalnya minta seakan-akan minta untuk mengajar, tak taunya sampai ke sana diperangi dan dibunuh semuanya, syahid. Nabi marah. Nah, Nabi da'a alaihim syahron. Bayangkan Nabi kunut mendoakan kabilah tersebut sebulan. Mendoakan celaka. Ya Allahumma ahlikhum damirhum. Tiap hari. Bahkan sampai tadi maghrib sampai isya Nabi marah. Nabi marah. Ini nipu istilahnya begitu. Nah, dari situ pertama kali kunut. Imam Asy-Syafi'i menganggap kunut itu sunnah dalam sholat dari kejadian itu. Imam-imam yang lain tidak menganggap sunnah karena itu ada tragedi tertentu, kejadian tertentu. Berarti misalkan ada kejadian, insya Allah bukan di negara kita, di negara lain, kita mau doakan misalkan yang nyerang Palestina, ya sudah kunut kita. Semalam dengar ada bom di Palestina, kita doai Israel biar dihancurkan oleh Allah misalkan, kunut. Itu berapa hari? 7 hari selesai, udah tak kunut lagi. Begitu. Jadi kalau Nabi kunut tidak ada khilaf. Dalam sejarah kitab sirah ulama sepakat Nabi kunut. Yang khilaf itu apakah dijadikan sunnah salat setelah itu atau tidak. Di mazhab Imam Syafi'i dijadikan sunnah. Itu masalah kunut. Naam. Fadhal. Sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yarfa'u ra'sahu yaqulu sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd yad'u li rajulin wa yusammihim bi asma'ihim wa yaqulu Allahumma anjil walida bin Walid bukan Walid ibn al-Walid. Allahumma anjil walida bin Walid wa salamata bin Hisham wa Ayyash bin Abi Rabi'ah wal mustada'afina minal mu'minin Allahumma shdud wat'ataka ala mudar waj'alha 'alaihim sinina kasini Yusuf wa ahlul masyriqi yawma idzin bil mudar mukhalifuna lah. Nah, ini Nabi juga pernah kunut mendoakan untuk diselamatkan oleh Allah mustad'afin. Nah, jadi ada mustad'afin dari orang Mekah. Apa arti mustad'afin? Orang yang lemah, bukan lemah dari harta, bukan mereka dari kalangan bawahan, bukan. Mereka tidak bisa hijrah ke kota Madinah. Kenapa? Karena keluarganya pembesar musuh Nabi. Hisham, Salamah bin Hisham itu adik tirinya Abu Jahal. Walid bin Walid, adiknya atau kakaknya Sayyidina Khalid. Sayyidina Khalid masih kafir waktu itu. Jadi mereka ditahan sama keluarganya biar tidak hijrah. Dinamakan sama Nabi mustad'afin. Mustad'afin. Mereka dapat pahala. Illal mustad'afin ada tuh di juz 5 disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala. Hijrah itu wajib. Yang di zaman Nabi wajib hijrah. Hukum hijrah wajib. Dari Nabi memerintahkan sahabat untuk hijrah, maka wajib hijrah ke biladul muslimin.
Bahkan sebagian ulama mengatakan sampai sekarang pun masih hukum itu. Jadi kalau ada orang yang tinggal di kota atau di negara yang mana dia tidak bisa menerapkan Islam di situ, bukan hukum Islam dari siasat, bukan, tidak bisa sholat, tidak bisa ibadah, diganggu, tidak boleh sholat misalkan, mau makan halal tidak bisa, semuanya haram, maka wajib bagi dirinya untuk hijrah ke negara Islam. Kasusnya persis seperti Nabi besar Muhammad SAW. Nabi yang memerintahkan sahabat hijrah. Kenapa? Karena sahabat tidak bisa menerapkan Islam, tidak bisa ibadah dengan senang hati di kota Mekah, maka wajib hijrah. Wajib hukumnya. Yang tidak hijrah sedangkan dia mampu, dosa besar, kabirah. Dan beda pahalanya orang yang Islam setelah hijrah dan Islam setelah Fathu Mekah, Islam sebelum Fathu Mekah. Setelah Nabi berhasil merebut kota Mekah, maka la hijrata ba'dal fathi, kata Nabi. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah untuk orang Mekah. Selesai, sudah kata Nabi. Mekah sudah jadi biladul Islam, sudah jadi negara Islam. Jadi tidak ada lagi kewajiban hijrah. Kewajiban, tapi kalau yang mau hijrah silahkan, mau tinggal sama Nabi diterima sama Nabi besar Muhammad SAW. Itu disebutkan sama Allah dalam Al-Quran. Jadi yang tidak hijrah, kata Allah, dosa besar. Illal mustad'afin, kata Allah. Kecuali orang-orang yang tidak mampu. Tidak mampu tapi tidak memiliki power mereka. Kakaknya Abu Jahal, kakaknya Sayyidina Khalid waktu masih kafir. Ayahnya Abdullah bin Suhail bin Amr, pembesar umat, dikurung sama bapaknya sama kakaknya. Tidak bisa mereka hijrah. Itu mustad'afin. Sama Nabi selalu didoakan. Termasuk sebab Nabi kunut, Nabi mendoakan mereka. Nabi sering mendoakan mereka di dalam kunutnya. Begitu. Nah. فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع منهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيدعوهم ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسول فبأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسول. Hasbuk. Nah, ba'du. Panjang hadisnya. Maka Rasulullah yaumaidin Allahumma salim salim wa fi jahannam kala liyahum mithlu syaukin sa'dan hal ra'aitum syaukan sa'dan qalu na'am qala fa innaha mithlu syaukin sa'dan ibn ghairah annahu la ya'lamu qadra ra'izamiha illallah yakhtafunna sabi'an a'malihim ومنهم من يبرك بعمله ومنهم من يغدر ثم يهجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله ملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله ويخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار فقلوبهم أدام تأكله النار إلا أثر السجود فيخرجون من النار فقد Umtuhishu. Nah. ويخرجون من النار فقد تهشوا
يصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. حسبك. نعم. حسبك. نعم. فيؤتي ربها ما شاء من أهل وميثاق ويقدمه إلى باب الجنة فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النصرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت فيقول يا ربي أدخلني جنة فيقول الله عز وجل ويحك يا ابن آدم ما أغدرك أليس قد أعطينا العهد والميثاق أن لا تسأل خير الذي أوتيت فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك فيضحك الله منه ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمنى فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله زد من كذا وكذا أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه وقال أبو سعيد خدري لأبي هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه قال أبو سعيد إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله. Ini hadis panjang. Nabi Muhammad SAW menceritakan sedikit daripada akhwal yaumil qiyamah, kejadian nanti di hari kiamat, dari amal, di mizan, dihisab macam-macam. Terakhir Nabi cerita, kata Nabi, terakhir orang yang keluar dari neraka. Alhamdulillah, terakhir. Istilahnya berarti muslim paling bejat istilahnya. Itu ada kata Nabi. Terakhir dia keluar, terakhir kurus kata Nabi. Krempeng, hitam, gosong. Akhirnya dicelup sama Allah ke ma'ul hayah. Ada namanya air kehidupan.
Dicelup di situ baru segar lagi. Segar lagi, udah keluar dari neraka. Sengaja sama Allah tidak langsung dimasukkan ke surga. Dia ngomong, ya Allah, tolong jauhkan aku dari neraka ni sudah ya Allah, kata ya, taubat istilahnya. Kata Allah, ya dah, jangan minta yang lain. Ya Allah, jauh ke dari neraka. Pagat ke surga. Sama Allah akhirnya dijauhkan dari neraka, didekatkan ke surga. Nyingok dia surga tadi itu. Ini hadis sahih ini, yang terjadi nanti. Apa? Iya, belum masuk surga sengaja sama Allah, tidak dimasukkan surga. Nyingok dia surga dari jauh. Oh, bagus nian. Ya Allah, kata dia, pinggir pintunya be. Disebutkan sama Nabi, ini orang. Kata Allah janji, habis itu tak minta yang lain. Dak ya Allah. Biar pacak nyium baunya be. Jadilah kata orang tadi itu. Dipindahkan sama Allah di pinggir surga. Ya, akhirnya pengen masuk, ya kan? Nyingok lagi, ya Allah masuklah ya Allah, tanggung istilahnya itu kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah, itu surga memang aku siapkan buatmu. Walaka asyaratu amsalih. 10 kali lipat dari yang kau lihat. Maksudnya berarti disiapkan sama Allah luar biasa. Jadi surga itu memang mala ainun ra'at wala udhunun syami'at wala khatara ala qalbil bashar. Ini orang terakhir yang masuk surga dan terakhir yang keluar dari api neraka. Pahalanya seperti itu, atau surga yang Allah siapkan untuk dirinya seperti itu. Diriwayatkan 10 kali lipat dari yang dia lihat. Subhanallah, itu yang terakhir. Naam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'atin 'azum ala jabati fa asara bi yadihi ala anfi wal yadaini wal raqabataini wa atrafu al qadamaini wala nakbitat siyaba was'al. Jadi sujud Nabi, aku diperintahkan sujud untuk sujud dengan 7 tulang jabhah. Ini harus nyentuh. Dan nyentuhnya itu kata ulama batas cukupnya sekiranya kalau dibantal atau kapuk berbekas. Jadi bukan nempel bukan. Sekiranya ada bekas kalau di kapuk atau dibantal. Ini. Kemudian hidung harus nyentuh juga ke lantai atau ke sajadah kita. Kedua tangan, rukbaten, ini. Atraful qadamain, ujung kaki atau jari-jari itu. Itu harus nyentuh. Harus ditekan jadi pas sujud. Afwan, jadi modelnya begini, jangan main ini. Jangan lurus. Kaki itu harus dibengkok sedikit. Yang ditekan dikit itu sujud yang sah. Allah yarham, kita dulu sering ditegur sama Abu Ahmad Naufal. Sama beliau sering ditegur salat kalau kakinya tidak ada ini budak, dari belakang beliau. Jadi termasuk tarbiyah beliau, tarbiyah dari Abu Said Muhammad Al-Maliki. Murid itu suruh jadi imam. Jadi diperhatikan sekalian. Diperhatikan sekalian salatnya, apa yang kurang. Tak tegap, harus tegap salat tu. Rukuknya kurang, sekarang banyak rukuk kepalanya dangak tidak boleh. Jadi kalau pas rukuk harus nunduk kepala. Bukan badannya lurus tapi kepalanya ngangkat. Banyak seperti itu sekarang. Tak boleh. Pas i'tidal bagaimana, pas kaki itu bukan miring sebelah itu harus mantap, tegap harus. Itu semua dipraktekkan sama masyayikhuna, sama guru-guru kita, dan mereka dapatkan dari guru-guru mereka, nyambung sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Anas radhiyallahu anhu qala inni la adu an usalli bikum kama ra'aytu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa baqi al-hadis taqaddam. Zid, fadal, tambah lagi. Wa anhu radhiyallahu anhu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu fi sujud wa la yabsut ahadukum dhira'i inbisata qalbi. I'tadilu fi sujud wa la yabsut ahadukum dhira'ihi inbisatal qalbi. Jadi sujud jangan cak ini tangan. Itu cak anjing kata Nabi. Jadi angkat. Kalau perempuan sunnah ngerapetkan.
Ini ada juga kita juga ada orang kebiasaan tidak bisa. Dia kalau salat main itu, mainin nah jadi. Lanang, laki. Kalau perempuan sunnah begitu memang. Memang gaya begitu perempuan. Tapi kalau laki dilebarkan harus. Dilebar terus ini jangan nempel. Diangkat. Yang nempel tuh ini meh. Nah, itu. Kata Nabi ya wala yabsud ahadukum dira'aihi imbisatal kalbi. Jangan seperti anjing kata Nabi. Gayanya kalau sujud tangannya nempel kalau. Nah, itu cara salat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Malik ibn Huwairith radhiyallahu anhu anna ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salati lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Tambah. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu shalla fa jahara بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, tambah lagi, satu lagi. Pas jadi 70. Radhiyallahu anhu annahu kana yatarabba'u fi sholati idza jalasa wa annahu ra'a waladahu fa'ala dhalika fanahahu wa qala innama sunnatu sholati an tansiba rijlaka al-yumna wa tathniya al-yusra faqala lahu innaka taf'alu dhalika faqala inna rijlayya la tahmilan. Hasbuk. Allahu a'lam. Sudah semua ya? Wallahu a'lam. Sudah. Sudah.